Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, saya Monica Septarina Putri dan dua rekan saya yaitu Michelle, Viola, Natalia, dan Anastasia Nadia. Selamat bergabung bersama kami dalam acara di Breaking News yang akan menyediakan berita terkini yang aktual dan faktual, baik dari nasional maupun internasional. Saya akan menemani Anda sekitar 5-10 menit dengan berbagai macam informasi. Baiklah, mari kita mulai berita ini mengenai pemuda bangsa yang bekerja dalam pencegahan dan penularan COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang disebut SARS-CoV-2. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Walaupun kebanyakan warga yang memandang buruk kepada pandemi, sehingga mereka tidak peduli dengan pandemi, dan ada juga warga yang bilang bahwa pandemi ini tidak nyata. Kita sebagai pemuda bangsa berani memberikan kebenaran bahwa pandemi ini sangatlah berbahaya dan pandemi ini nyata. Kebenaran merupakan hal yang selalu Yesus perjuangkan selama masa pelayanannya. Kita sudah sepatutnya bersyukur menjadi pribadi yang boleh mengerti tentang kebenaran berkat anugerah dari Allah. Kita dapat belajar dari beberapa tokoh Kristen yang memperjuangkan kebenaran, yaitu Paulus Yohanes Paulus II. Ia berasal dari Polandia. Ia memperjuangkan kebenaran dengan berusaha menghilangkan komunisme dan kapitalisme yang tidak terkendali. Ia pun berjuang untuk melawan aborsi. Kebenaran memiliki contoh sulit untuk diungkapkan, namun kali ini kita kembali kepada masa Orde Baru tahun 1998. Novel Laut menceritakan kejadian penculikan dan kasus penghilangan paksa. Novel ini tampak sungguh alias nyata, terlebih bagian di mana Laut beserta teman-temannya disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Novel ini berdasarkan kisah nyata pengalaman dari para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998 lalu. Kemudian 9 berhasil kembali dan 13 lainnya dinyatakan hilang. Novel Laut bercerita bersifat edukatif dan dibuktikan bahwa di dalamnya memuat pengetahuan sejarah rezim Orde Baru, sejarah pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial dan asas demokrasi. Sehingga novel Laut bercerita ini bisa dikategorikan sebagai novel sejarah rekon imajinatif. Kisah ini bisa kita petik bahwa pejuang rela untuk jatuh lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh tantangan yang dihadapi. Kita rela bangkit menghadapi negara pada masa untuk mencegah pandemi ini. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pandemi tidak membuat pemuda bangsa menyerah. Mereka membuat momen saat Hari Sumpah Pemuda dengan cara membuat video lewat teknologi berupa TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Teknologi canggih, para pemuda pun kreatif memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun ini sebagai momentum bersatu dan bangkitnya pemuda Indonesia untuk terus berinovasi, bergerak, dan bergotong royong mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dan pemuda bangsa bergotong royong satu sama lain untuk berkarya mempersatukan Indonesia. Pemuda Indonesia ingin menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika pergaulan internasional. Indonesia di tengah-tengah dinamika pergaulan internasional memiliki kerjasama dengan luar negeri. Salah satunya, Indonesia memiliki kerjasama
dengan Cina. Cina dan Indonesia baru saja memperingati 70 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo diketahui saling berkomunikasi via telepon dan saling mengirim surat pada peringatan 70 tahun hubungan Cina dan Indonesia. Dubes Xiong mengatakan bahwa Cina dan Indonesia juga saling membantu saat pandemi corona merebak. Indonesia membantu pasokan medis saat Cina berjuang melawan pandemi, sedangkan Cina menawarkan bantuan medis dan berbagai pengalaman soal penanganan corona kepada Indonesia. Kami bersedia memperdalam kerjasama untuk melawan pandemi dengan Indonesia, mendorong kerjasama penelitian dan pengembangan dan produksi serta pengadaan vaksin, mendukung Indonesia dalam pembangunan pusat produksi vaksin regional, dan mendorong membangun komunitas kesehatan manusia, ujarnya. Untuk mendukung pembangunan komunitas kesehatan manusia, masyarakat memerlukan jasa seperti perusahaan transportasi umum yang menawarkan jasa transportasi kepada konsumen. Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Perusahaan jasa memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak memiliki wujud, sifatnya abstrak dan tidak dapat dilihat. Produk yang dihasilkan tidak standar atau bervariasi. Tidak dapat dipisahkan produk yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Tidak dapat disimpan karena tidak memiliki wujud. Pada perusahaan jasa terdapat 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan, dinamakan siklus akuntansi. Tujuannya adalah agar data-data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah dibaca dan dapat dianalisis. Dalam pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, debit kredit memiliki peran yang sangat penting. Debit adalah pengurangan deposito di dalam sebuah rekening bank atau catatan pos pembukuan yang dapat menambah nilai aktiva atau mengurangi besaran kewajiban. Sedangkan kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau pinjaman dengan adanya perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Untuk menentukan debit dan kredit akuntansi, sebaiknya perusahaan jasa memiliki aset, harta perusahaan, liabilitas, utang perusahaan, owner equity, peminjaman modal perusahaan, income, pendapatan perusahaan, dan expenses, pembelanjaan di dalam perusahaan. Menurut Simon Kuznets, pada tahun 1971, pertumbuhan ekonomi sebagai keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi juga dengan penyesuaian ideologi yang ia miliki. Jadi, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu yang tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja, kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.
Pada masa pandemi ini, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah presentase angka pengangguran di Indonesia tercatat mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 tercatat ada 5,23% kasus, tahun 2020 memperoleh angka tertinggi mencapai 7,07%, sedangkan pada tahun 2021 jumlahnya turun menjadi 6,26%. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Melihat banyaknya tingkat pengangguran akibat dari pandemi COVID ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyambut baik adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober lalu. BKPM optimis dengan adanya UU baru ini akan membuka lowongan kerja pada tahun 2021 dalam jumlah yang cukup banyak. Para calon pelamar pekerja pun juga harus mempersiapkan diri mereka dengan persyaratan untuk melamar pekerjaan. Pelamar saling berlomba untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing yang dimuat dalam CV dan juga cover letter. Pelamar juga membuat CV dan cover letter semenarik mungkin agar peluang untuk diterimanya lebih besar daripada pelamar yang lain. Berikut ini adalah penampilan contoh CV yang sekarang bisa ditampilkan dengan lebih menarik lagi. Demikian berita kali ini. Saya Anastasia Nadia, mohon undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.